Mazmur pasal yang kedua ayat yang ke-8 mengatakan, "Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu." This is a good news for you. Yayasan HBLM kembali mengadakan Virtual Mission ke-8 pada tanggal 23 Maret 2024 yang dihadiri oleh 62 peserta dari berbagai daerah dengan tema Dunia Ada di Hati Tuhan. Dunia selalu ada di hati Tuhan dan Tuhan mau kita punya visi yang besar untuk menjangkau bangsa-bangsa di seluruh dunia. Dan gereja harus jadi garam dan terang bagi dunia. Mari kita saksikan empowering berikut yang disampaikan oleh Pendeta Arif Multi selaku Gembala Sidang GSJA Bethlehem dan juga Ketua BPP GSJA Indonesia. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Setiap yang kita minta pasti dikasih sama Tuhan, tetapi ada konsekuensinya. Misalnya sekarang saya lagi punya motor bebek nih saudara ya, saya naik motor bebek misalnya. Terus saya minta sama Tuhan, saya minta yang lebih besar dari motor bebek supaya lebih efektif. Saya minta mobil. Saudara, biaya motor bebek sama biaya mobil kijang itu beda. Kalau kita berani minta yang lebih besar, artinya ada biaya yang harus kita bayar lebih besar. Artinya semakin besar yang kita minta, konsekuensinya adalah harganya semakin mahal. Untuk menjadi dampak yang besar buat dunia ini, bagian kita adalah siapkan diri kita, siapkan investasi banyak di dalam diri kita, belajar lebih banyak. Minimal bisa bahasa Inggris kalau mau pada bangsa-bangsa. Kalau kita nggak mau belajar bahasa, terus gimana kita bisa menjangkau bangsa-bangsa? Itu konsekuensi yang terjadi ketika kita minta sesuatu yang lebih besar dari Tuhan. Kalau enggak, pelayanan kita nggak akan melewati visi kita. Jadi visi kita itulah yang akan membawa kita kepada pelayanan kita bertumbuh atau pelayanan kita stuck di tengah jalan. Yesaya 40 ayat yang ketiga sampai yang kelima. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi daratan. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan Allah sendiri telah mengatakannya. Yang saya ingin tekankan, yang saya garis bawahi saudara, ada dua hal yang saya masuk ke dalam pikiran saya ketika membaca ayat ini. Yang pertama, persiapkan jalan itu visi, luruskan jalan itu network. Saudara bisa bayangkan kalau kita jalan di padang gurun, kalau kita nggak punya arah, kita nggak punya visi, kita nggak punya apa yang kita mau lihat ke depan, maka nggak ada jalan yang akan tersedia, saudara. Kita bisa putar-putar terus, saudara. Tapi kalau di padang gurun kita persiapkan jalan itu fokusnya ke satu aja. Tetapkan di situ, saudara. Kalau nggak ada jalan yang akan tersedia buat kita. Nah, ada banyak orang yang nggak tahu mempersiapkan jalan untuk pelayanannya. Sehingga nggak heran berpuluh-puluh tahun pelayanannya, jalannya putar-putar terus gitu, saudara. Kenapa? Karena nggak jelas. Persiapkan di padang gurun, jalan untuk Tuhan. Di padang gurun kita nggak tahu arah sebetulnya. Visi kita tuh mau jadi apa? Gereja kita mau jadi apa? Misi kita mau jalannya seperti apa gitu. Itu yang harus tetapkan. Karena masing-masing gereja punya visinya sendiri-sendiri. Kita harus selalu mulai dari visi, saudara. Yang kedua, kalau kita udah tetapkan visi, bangun networking kita. Kalau saya mau jadi pemain bola, saya akan latih diri saya untuk main bola. Saya fokus main bola, itu visi. Tetapi ketika saya udah punya visi, ini gak cukup saya main bola sendirian. Saya mesti cari teman-teman yang udah berhasil sebagai pemain bola. Saya mesti cari klub mana yang bagus untuk saya bisa masuk ke dalamnya sehingga saya bisa menjadi juara. Jadi kalau kita mau membangun sebuah gereja yang misioner, maka network kita harus network dari gereja-gereja yang misioner. Jadi siapkan itu semua, saudara. Karena mulai dari situlah nanti kita akan terus berjalan ke arah yang Tuhan akan berkati kita. Nah, kalau jalannya sudah disiapkan, saudara, itu akan jadi sangat lebih mudah. Luruskan sekarang jalannya. Jadi kalau arahnya udah ke utara, terus luruskan ke utara. Karena jalannya udah disiapkan ke utara. Maka luruskan jalan itu bagian yang kedua, saudara. Kita kalau jelas sudah arahnya udah jelas, maka kita harus siapkan orang-orangnya. Yang pertama itu pengerjanya. Pengerjanya mesti disamakan visinya. Karena kita sebagai pemimpin nggak bekerja
bekerja sendiri. Kita sebagai pemimpin bekerja dalam tim. Dan pemimpin itu membangun tim. Menempatkan orang-orang, pemimpin-pemimpin sesuai dengan karunia-Nya. Jangan sampai nanti ada di dalam tim kita nih orang-orang yang mau jalannya ke selatan. Padahal kita sudah menetapkan jalan ke utara. Dan itu kan susah, saudara. Jadi jalannya nggak lurus, ini belok-belok nanti. Dan akhirnya kita nggak akan sampai. Kalaupun sampai, lama karena ada terlalu banyak misunderstanding dan lain sebagainya. Yang kedua, saudara, sistem kerjanya. Siapa yang mengerjakan apa? Bagaimana dia bertanggung jawab? Kepada siapa dia harus bertanggung jawab? Bagaimana pendanaannya? Makanya mesti punya budget tahunan. Ya kalau udah punya program kerja, kunci, saudara. Jangan ngerjain yang lain. Kerjakan program kerja itu, kunci itu, lalu mulai kita masukkan budget ke dalamnya. Jadi jangan sampai program kerjanya A, budgetnya B. Itu berbeda, saudara. Program kerja A harus dibiayai dengan budget A. Jadi apapun yang kita kerjakan itu ada sistem kerjanya. Ada pengerjaannya, ada sistem kerjanya. Makanya perjalanan visi kita akan menjadi lurus nanti. Kita udah punya perjalanan visi, lalu itu akan diluruskan. Sehingga ketika kita lakukan ini, ayat bagian terakhirnya dibilang, maka kemuliaan Allah itu akan turun. Akan memberkati semua yang kita kerjakan di padang gurun. Virtual Mission 8 juga menampilkan talk show dengan menghadirkan Pendeta Agus Mamangsa selaku Gembala Sidang dari GSJA True Life Ambon dan Pendeta Krismas Siregar, Gembala Sidang GSJA Harvest Christian Center, Medan, Sumatera Utara. Keduanya memberikan kesaksian tentang bagaimana gereja menang terhadap tantangan yang menghadang visi Tuhan. Dan bagaimana dalam tantangan itu ternyata ada kesempatan di mana gereja dapat mewarnai dunia pendidikan dan dunia usaha melalui mikrobisnis dan menjadi ujung tombak penginjilan. Tentunya ini adalah suatu terobosan dalam penjangkauan yang gereja lakukan. Kami punya rinduan dalam pendidikan dan kami percaya bahwa pendidikan itu adalah sarana dalam pelayanan yang sangat efektif karena pendidikan bisa menjadi sebuah mimbar juga dari sarana-sarana lainnya untuk menjangkau jiwa. Ketika kita menjangkau anak, berarti kita menjangkau hati orang tua. Dan memang dulu pelayanan ini juga dimulai dari pelayanan anak, Bapak Ibu. Ya, dimulai dari komsel-komsel anak-anak, kita mulai pelayanan ini dan itu membuat hati orang tua terbuka kepada kita. Jadi kami akhirnya memutuskan bahwa pelayanan anak atau TK ini harus terus ada di dalam dunia pendidikan bagi gereja kami. Kami melihat jauh ke depan, pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang itu adalah anak-anak TK yang kita didik sekarang. Jadi kami mau terlibat. Mereka nanti 20 tahun, 24 tahun adalah pemimpin-pemimpin untuk bisa menjadi anak-anak Tuhan, generasi-generasi bintang di ke depan. 80% jemaat di gereja adalah anak-anak muda yang ada di kampus, beberapa kampus di kota Ambon. Jadi memang tantangannya adalah ketika mereka selesai studi, mereka akan kembali ke kampung atau desa atau daerah-daerah, pulau-pulau di mana mereka berasal, karena ada beberapa anak-anak yang setelah mahasiswa, teman-teman yang sudah selesai dari studi di universitas, kemudian mereka mencoba mencari pekerjaan di pulau-pulau di mana mereka ada. Memang ini situasi yang sudah kami sudah melihat ini menjadi sesuatu yang dari tahun ke tahun pola ini mulai terjadi dan kami coba mengantisipasinya. Yang pertama kami berdoa buat Tuhan, tolonglah supaya anak-anak setelah lulus ini ada yang dapat pekerjaan atau ada yang tertanam, ada yang menikah mungkin setelah dapat pekerjaan di kota Ambon supaya mereka terus bertumbuh bersama-sama dengan kami. Tapi kenyataannya tetap saja ada yang lebih banyak presentasinya yang pergi begitu ke daerah-daerah lain untuk cari pekerjaan. Untuk seperti menjembatani ini untuk membangun mikro bisnis ya, usaha kecil kepada anak-anak, minimal itu menjadi motivasi buat mereka supaya bukan saja mereka mencari pekerjaan, tapi mereka bisa menciptakan pekerjaan begitu untuk teman-teman yang lain yang kemungkinan akan lulus lagi. Jadi kami coba usaha dengan sangat sederhana sekali, tapi kami mulai coba dengan tempat potong rambut begitu ya, dan kami lihat bahwa itu sesuatu yang ada hasilnya begitu. Dia bisa menolong juga, minimal anak-anak ini bisa menolong dirinya sendiri, dia bisa menolong teman-temannya yang lain, tapi juga dia tidak terbebani di dalam pelayanan-pelayanan yang memerlukan keuangan untuk perjalanan atau yang lain-lain. Sekarang waktunya gereja bangkit untuk berdampak lebih luas lagi bagi pengembangan kerajaan sorga di bumi. Menjadi gereja lokal yang kuat, yang ujungnya berdampak global. Yayasan HBLM hadir melalui Virtual Mission untuk terus mengumandangkan, memperlengkapi, dan mempengaruhi gereja-gereja mitra menuju visi Tuhan yang besar bagi bangsa-bangsa. Yayasan HBLM
greater life, brighter future. Demikianlah This is a Good News for You untuk hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.